Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sumber daya alam renewable. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erlisa sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada rekan saya Anis Dwijayanti dan Ulfi Ramadhani sebagai pemateri. Langsung saja ke materi pertama. Pada materi yang pertama itu ada gambaran umum tentang SDA renewable. Nah, SDA renewable ini adalah suatu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan kembali kegunaannya karena memiliki kemampuan untuk pembaharuan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat, sehingga persediaan sumber daya alam ini itu tidak akan habis. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri SDA renewable. Yang pertama itu sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Kemudian yang kedua itu ada kuantitas dan kualitas sumber dayanya tergantung kepada pengelolaannya. Nah, ketika sumber daya alam ini dikelola dengan baik, maka kuantitas dan kualitas sumber dayanya itu juga akan meningkat. Nah, sebaliknya ketika pengelolaan atau pemanajemen sumber daya ini dilakukan dengan buruk atau dieksploitasi, maka kuantitas dan kualitas sumber daya alam ini juga akan menurun. Nah, selanjutnya itu ada sifat sumber daya alam yang persediaannya itu dapat menurun dan dapat juga meningkat. Untuk selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh presentator kedua. Selanjutnya saya dari pemateri kedua akan menyampaikan tentang prinsip pemanfaatan sumber daya alam renewable. Nah, dengan adanya prinsip pemanfaatan sumber daya alam renewable ini, diharapkan bahwasanya sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan saat ini di masa mendatang itu keberadaannya tetap ada dan bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, dalam prinsip pemanfaatan sumber daya alam renewable ini ada 4 prinsip. Yang pertama ada selektif. Nah, selektif ini dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga apa? Sehingga sumber daya alam itu bisa kita manfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya apa? Harus selektif, seleksi, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Terus yang kedua ada kelestarian. Nah, karena sumber daya alam itu dimanfaatkan dalam jangka yang panjang, artinya apa? Diharapkan saat ini yang bisa kita manfaatkan di masa mendatang juga tetap bisa dimanfaatkan, maka harus tetap kita pelihara dan kita jaga kelestariannya supaya seperti yang tadi saya bilang, saat ini yang bisa kita manfaatkan di masa mendatang tetap ada keberadaannya dan tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah penghematan. Lah, penghematan ini dilakukan dengan membuat perancangan yang matang supaya tidak memanfaatkan sumber daya alam itu secara poros, sehingga apa? Sehingga tidak mengurangi atau menurunkan dari kuantitas maupun kualitas dari sumber daya alam yang tersedia pada saat ini. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, pembaharuan. Lah, pembaharuan ini dilakukan dengan beberapa cara seperti kayak reboisasi, penanaman hutan kembali. Lah, harapannya apa? Ya, harapannya supaya tanaman tersebut tetap ada dan generasi-generasi selanjutnya tetap bisa memanfaatkannya, sehingga sumber daya alam itu tetap tersedia dengan adanya pembaruan yang dapat kita lakukan seperti tadi reboisasi. Terus ada seperti penangkaran hewan, supaya apa? Supaya hewan yang tersedia pada saat ini itu keberadaannya tidak punah ataupun mati. Terus ada kalanya pemeliharaan atau menjaga tanah untuk pertanian supaya tetap subur sehingga tetap bisa ditanami dan dimanfaatkan. Cukup sekian, dilanjutkan oleh presentator ketiga. Selanjutnya, saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam renewable. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah memiliki kemampuan untuk tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernafas, serta membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sumber daya alam yang termasuk dalam sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam hayati yang pertama adalah tumbuhan.
Tumbuhan merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan penyebaran sangat luas. Hampir di seluruh wilayah di dunia ini memiliki tumbuhan, bahkan di dasar laut sekalipun. Tumbuhan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Hutan memiliki banyak jenis. Dilihat dari areal hutan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama adalah hutan lindung, yakni hutan yang berfungsi untuk melindungi alam dari berbagai bencana alam seperti erosi, banjir, dan tanah longsor. Kedua adalah hutan produksi. Hutan ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai bahan produksi untuk industri dan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti kayu untuk mebel, bahan bangunan, dan kerajinan tangan. Jenis hutan yang ketiga adalah hutan wisata. Sesuai dengan namanya, hutan jenis ini dimanfaatkan sebagai media wisata untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Terakhir adalah hutan suaka alam, yakni hutan yang berfungsi sebagai tempat untuk memelihara dan melindungi flora dan fauna yang terdapat di daerah tersebut. Kategori sumber daya alam hayati tumbuhan yang kedua adalah pertanian. Hingga saat ini, pertanian sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui masih menjadi sektor andalan masyarakat Indonesia. Sektor pertanian menghasilkan berbagai macam tumbuhan yang dapat dikonsumsi maupun sebagai bahan baku bagi industri. Kategori sumber daya alam hayati yang terakhir adalah perkebunan. Berbeda dengan hasil pertanian yang ditanam di sawah, tumbuhan hasil perkebunan umumnya ditanam di sebuah lahan terbuka tanpa perlu diairi seperti sawah. Beberapa jenis tumbuhan hasil perkebunan antara lain karet, coklat, teh, dan kelapa sawit. Yang kedua adalah hewan. Hewan adalah jenis sumber daya alam hayati yang kedua. Hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan liar merupakan hewan yang hidup di alam bebas dan dapat bertahan hidup tanpa bantuan manusia secara langsung. Hewan liar hanya bergantung pada makanan yang disediakan oleh alam. Sementara itu, hewan peliharaan adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yang dipelihara manusia. Untuk bertahan hidup, hewan peliharaan mengandalkan makanan yang disediakan oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, tanah. Tanah subur sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui sangat bermanfaat untuk media tanam dalam bidang pertanian dan perkebunan. Yang kedua, air. Sumber daya air ini bisa berasal dari berbagai tempat, mulai dari laut, sungai, danau, dan lain-lain. Yang ketiga, matahari. Merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis. Yang terakhir, udara. Udara menyimpan berbagai gas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya, gas-gas yang terkandung di dalam udara meliputi oksigen, nitrogen, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silahkan.